Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri kepada kami. Kami bersyukur untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau menerangi dan melawat kami semua. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini dari Roma 11 ayat 28. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Saudara, umat Israel disebut sebagai umat pilihan karena Allah telah memilih Abraham dan keturunannya untuk membawa berkat-Nya kepada segala bangsa. Iman Israel, yang sekarang lebih dikenal sebagai agama Yahudi, tidak dimulai sebagai serangkaian praktik keagamaan atau sistem kepercayaan. Iman mereka dimulai ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk meninggalkan rumahnya dan membawa Sarah, istrinya, serta keluarganya ke Kanaan, negeri yang baru. Bersama dengan perintah itu, Tuhan menjanjikan kepada Abraham, pertama, ia akan mempunyai banyak keturunan yang akan menjadi suatu bangsa. Kedua, bahwa keturunan tersebut akan terkenal dan akan mempunyai tanah milik mereka sendiri. Ketiga, Tuhan akan memberkati Abraham dan setiap orang di dunia akan diberkati oleh karena mereka. Sebagai tanggapan terhadap janji tersebut, Abraham dan keturunannya harus mempercayai Tuhan saja dan menaati perintahnya. Akan tetapi saudara, dalam perjalanan kita bisa melihat sejumlah orang Israel keras kepala dan menolak mendengarkan Tuhan. Allah kemudian mengundang orang-orang bukan Yahudi untuk menjadi bagian dari umat Allah. Banyak orang Israel yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai jalan bagi mereka untuk dibenarkan dan diterima oleh Allah. Sementara di pihak lain, banyak orang bukan Yahudi yang telah menyadari bahwa Allah berkenan kepada setiap orang beriman. Mereka adalah para pengikut Yesus yang telah menjadi anggota umat Allah. Saudara, ayat bacaan hari ini berbunyi, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Saudara, orang Kristen dan orang Yahudi saat ini seperti dua kelompok umat yang saling berlawanan. Mereka, umat Israel, mengenal Allah melalui tradisi nenek moyang, yakni Abraham. Tetapi di sisi lain, menurut Paulus, orang Israel merupakan musuh Allah karena mereka menolak Injil Kristus yang diselenggarakan atau dimulai diprakarsai oleh cinta kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga kita saat ini mengenal Allah karena Kristus memberikan dirinya bagi kita, orang-orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah kisah diceritakan pada waktu terjadi krisis dalam sebuah pertempuran, jalur komunikasi antara satu divisi tentara dan markas besar terputus, saudara. Dugaan mereka adalah sambungan kabel komunikasi tersebut telah diputuskan oleh musuh entah di titik mana. Dan dengan demikian tampaknya perbaikan segera dibutuhkan. Dalam divisi itu hanya ada satu orang tukang, saudara. Dan ia kemudian segera dikirim untuk mencari kabel yang putus dan menyambungnya. Setelah tukang itu berusaha mencari dan membetulkan, dalam beberapa menit saja pesan-pesan pun kembali masuk. Namun setelah 1 jam kemudian, saudara, tukang tersebut belum kembali juga. Karena itu satu kelompok orang dikirim untuk membantu mencari di mana ia berada. Ia ditemukan terbaring di samping kabel sambil memegang kedua kabel yang putus itu dengan kedua tangannya. Sementara di dadanya terdapat luka peluru yang menghabisi nyawanya. Saudara, Yesus Kristus mati untuk semua orang. Barang siapa yang mau membuka hati dan percaya kepada Kristus sebagai jalan untuk bisa dibenarkan dan diterima oleh Allah, maka ia pun memiliki kesempatan untuk menjadi anggota umat Allah. Kita bersyukur
Karena kita mendapat anugerah untuk percaya kepada Kristus, kita juga diundang untuk ikut di dalam iman percaya tersebut. Itu sebabnya saudara, kita diingatkan hari ini untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menolong kita dalam menjaga iman percaya kita kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini bahwa kami semua orang-orang percaya adalah kekasih-kekasih Allah. Kami diselamatkan, kami mendapatkan anugerah keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan, untuk keselamatan yang Kau anugerahkan ini. Biarlah dalam perjalanan kehidupan kami, di tengah berbagai hantaman, tantangan, pergumulan, masalah, godaan, tipu daya yang kami alami di dunia ini, kami tetap teguh menjaga anugerah yang Kau sudah berikan kepada kami, keselamatan. Terima kasih Bapa, pegang tangan kami semua sampai akhir. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.